Suzy cucu seorang pelayan di keluarga Su. Penjara. Li Boyan, ketua grup Lei. Tunggu. Biar aku bilang selamat tinggal padanya. Suzy, teman Suzy. Kita sudah dikurung bersama begitu lama. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Ambil ini, untuk membela diri. Kau perlu tahu, keluar dari penjara. Orang yang akan kau hadapi, akan membuatmu berharap kau mati. Nona Su. Setelah keluar dari penjara, kau ingin pergi kemana? Tentu saja, kemana Presiden Lee minta. Aku akan pergi. Lepaskan. Li Boyan, sebelum nenekku menghilang, dia dibawa pergi oleh orang-orangmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu untuk lepaskan. Jika hanya untuk memuaskan selera vulgar Anda, maka aku khawatir aku tidak bisa. Jika burung itu masuk ke sangkar sendiri, lebih menarik. Aku tahu di mana nenekmu berada. Namun, satu potong pakaian, satu kata. Lepaskan. Nan. San. Kakak Buen. Song King, apa aku sudah memberitahumu? Solil, nona muda kedua dari keluarga Su, Song King. Malam ini, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku. Aku. The film was translated and Kakak Buen, narrated by M Media. Bagaimana kamu hadapi adikku seperti ini? Aku janji jaga kamu untuk kakak Xiao Xiao. Melihatmu seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Sudah selarut ini, kenapa kau belum tidur? Kakak Buen, aku membuatkan sup manis untukmu. Ayo kita minum bersama. Tunggu. Sepakat, satu pakaian, satu kata. Jalan. Lalu sisanya. Haruskah aku menunggumu pulang? Kakak Buen, tenanglah sedikit. Bagaimana kau hadapi kakakku begini? Xiaoxi, jangan takut. Kakak Buen sedang minum. Dia tidak akan masuk untuk saat ini. Kau tidak membenciku. Bagaimana mungkin aku? Kau tumbuh di keluarga Su kami sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada karaktermu? Meskipun kau orang terakhir yang temui kakak Xiao Xiao. Dan semua bukti menunjuk padamu. Tapi, aku percaya pasti ada kesalahpahaman. Lily, aku sudah menelepon Kinmu ya. Begitu dia mendengar kau dibebaskan dari penjara, dia langsung ingin menjemputmu. Ini adalah pakaian yang sudah kusiapkan untukmu. Selagi kakak belum selesai minum, kau harus cepat pergi. Tapi, aku masih tidak tahu di mana dia. Menyembunyikan nenekku. Aku bantu selidiki, jadi tenang saja. Kakak lebih percaya padaku. Terima kasih, Lily. Sama-sama. Bagaimanapun, kita sudah menjadi saudari baik yang tumbuh bersama. Cepatlah pergi. Masalahnya sudah beres. Sisanya terserah padamu. Sozi, hanya seorang pembunuh biasa. Apa kau pikir, aku akan membuat hidupmu mudah? Suzy. Ini semua karena kau membunuh Xiao Xiao.
Kau akan bayar darah dengan darah. Tuan muda. Nona Su sudah pergi. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu wanita pun. Apa gunamu bagiku? Temukan dia. Ya, Tunggu. Aku seharusnya tahu di mana dia. Siapkan The mobilnya. film was translated Juga. and narrated by Selidiki NVIDIA. keberadaan Nenek Suzy. mengerti. Kau sudah kurus. Tuan Qin, Anda terlalu memuji saya. Tuan Kia. Kapan kita menjadi begitu jauh? Sudah 5 tahun. Ya. 5 tahun. Tapi aku sudah menunggumu. Apakah kau tahu? Ibu dan ayah sudah tak ambil pusing soal yang dulu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi untuk menjagamu lagi? Baiklah. Tapi, Nenek masih bersama Li. Aku akan urus masalah nenek. Kalian berdua benar-benar bersenang-senang. Sudah berapa lama? Dan kau sudah terlibat dengan pria lain, benarkah? Kau benar-benar burung kecil yang tidak patuh. Ayo, pulang bersamaku. Menyentuh tunangan orang lain. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tunangan. Susi, aku memberitahumu. Jika kau tidak kembali bersamaku hari ini, aku bersumpah, kau takkan pernah temukan nenekmu. Tanpa kau, kami masih bisa melihat nenek. Begitukah? Kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara menemukannya? Cukup. Li Boyan, kau harus pergi. Mui, aku baru saja melihat Li di luar. Ibu, lihat siapa yang kembali. Bibi, ini aku. Xiaozi, kau sudah jalani hukuman dan bebas. Ya, aku baru keluar 2 hari ini. Itu bagus. Ibu, bisakah kau berhenti membahas itu? Baiklah, tidak akan kubahas. Lihat, sedikit sekali pakaian Xiaozi. Aku siapkan air panas buat mandi. Malam ini, biarkan Xiaozi tidur nyenyak. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Ibu. Mui, jaga Xiaozi baik-baik. Apa yang sudah kubilang? Ibuku sudah tidak mempermasalahkan apa yang terjadi waktu itu. Bagaimana denganmu? Tinggal saja di sini dengan nyaman. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Xiaozi, makan lebih banyak. Perutku sakit. Ibu, ada apa? Sakit sekali. Melihat kondisi nyonya. Sepertinya keracunan makanan. Apel. Apa? Benar. Pagi ini. Sepertinya aku melihat Nona Su di dapur. Aku tidak pergi ke dapur. Xiaozi pasti tidak akan melakukan ini. Aku jamin. Ibu juga percaya, Xiaozi tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku sangat kesakitan.
Aku sangat kesakitan. Tuan muda, lihat ini. Kau wanita kejam. Kau membunuh Su Xiaoxiao sebelumnya. Sekarang kau ingin menyakitiku lagi. Aku begitu mempercayaimu dengan sia-sia. Memang sudah kebiasaan lama. Aku tidak. Ibu, sebelum ada bukti. Bisakah ibu tidak mengatakan itu? Mui, aku bertanya padamu. Dia membawa tas ini, kan? Dia dipenjara karena pembunuhan waktu itu. Karena hakim yang menghukum dia, tepat sebelum kau menikah. Aku bertanya padamu, apa kau benar-benar memahami wanita ini? Mui, kau juga tidak percaya padaku. Mui, ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Benar, ibu, ayo kita ke rumah sakit. Kau tetap di rumah. Tunggu aku kembali. Lily, kau memang yang paling cerdas. Selama kita bisa kirim dia balik ke penjara, anakku akan sepenuhnya menyerah padanya. Nona Su, apa kau tahu sebuah pepatah? Wanita sial tak pantas masuk keluarga beruntung. Dan kodok jelas tidak bisa makan daging angsa. Aku sudah menelepon polisi. Aku ingin tahu untuk seseorang dengan catatan kriminal pembunuhan sebelumnya. Untuk seorang kriminal, hukuman berapa tahun untuk percobaan bunuh? Aku tidak meracuni siapapun. Aku siap kerjasama dalam penyelidikan. Paling buruk, aku kembali ke penjara 5 tahun saja. Siapa berani sentuh aku? Mari lihat. Tunangan Li Boyan. Polisi tidak akan datang. Ini pendukung yang kau temukan. Li Boyan, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu membalas budiku? Membalas? Bukan kamu, aku tak mungkin ke penjara. Qin Mui dan aku sekarang sudah menikah dan punya keluarga. Dan nenek tidak akan hilang. Ini adalah balasanku padamu. Tolak persulan, minum hukuman saja. Tinggal di penjara selama 5 tahun. Mempelajari ini. Bodoh masih berharap pada keluarga Qin. Keluarga sebesar itu menerimamu. Sungguh lelucon. Ayo pergi ke kantor urusan sipil. Biro urusan sipil apa? Aku sudah bilang di depan semua orang bahwa kau adalah tunanganku. Aku Li Boyan, selalu pegang kata. Kegilaan macam apa yang kau alami? Kenapa kau tidak mengirimku ke penjara saja? Kenapa kau menyelamatkanku? Masuk penjara terlalu ringan bagimu. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai dibunuh olehmu. Pernikahan hanyalah formalitas bagiku. Kau sangat membenciku, kenapa menikahiku? Karena jantung Xiao ada di tubuhmu. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Baru setelah itu aku akan merasa puas. Li Boyan, kau mesum. Benar. Terima kasih untuk kekasih kecilmu yang sudah mengingatkanku. Bagaimana cara yang sah untuk menjeratmu di rumah. Siksa, leceh, dan maluimu. Berhenti bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Aku sarankan kau berpikir jernih sebelum bicara. Nenek sudah tua. Dia tidak bisa terus dikurung seperti ini. Itu tergantung pada perilakumu. Li Boyan, Jadi, kita akan kemana selanjutnya? Biro Urusan Sipil. Song Qing. Apakah kakak Boyan di dalam? Mengapa aku tidak melihatnya belakangan ini? Nona Lily, Tuan Muda menginstruksikan saya. Dia tak nyaman bertemu orang belakangan. Tidak nyaman bertemu orang lain. Mengapa tidak nyaman bertemu denganku? Song Qing, apa maksudmu? Apa aku menyakitimu? Kakak Boyan, siapa yang ada di dalam? Apa yang sedang kakak Boyan lakukan? Nona Su, Tuan Muda dan Nona Su sudah menikah secara sah. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Apa kakak Boyan dan Su? Sozi, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Biarkan aku masuk. Song Qing, lepaskan aku. Suzy, kau rubah betina. Apakah kau pantas untuk kakakku? Suzy, keluar Li Boyan. Kakak Li Boyan. Apa aku menyakitimu? Kakak Boyan. Li Boyan, aku akan memberitahumu. The film was translated Apa yang kau and pelajari di penjara narrated selama by 5 tahun? M-Media. 5 tahun yang lalu. Malam sebelum nikah, aku serangan jantung. Xiao datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Su Xiao.
Setelah aku minum secangkir minuman, aku tertidur. Ketika aku bangun, Xiao Xiao sudah meninggal di sampingku. Senjata pembunuhan ada di tanganku. Hanya ada sidik jariku di pisau itu. Ironisnya, jantung Xiao Xiao pas dengan jantungku. Semua orang berpikir, aku adalah pembunuhnya. Pernikahan dibatalkan. Nenek mengalami serangan. Aku dipenjara selama 5 tahun. Setelah Xiao Xiao meninggal, keluarga Su memindahkan semua bisnis mereka ke keluarga Li. Beberapa tahun terakhir ini, juga sering ada rumor tentang dia dan Su Lili bertunangan. Li Boyan, kau adalah tersangka terbesar. Semakin dekat kau dengan musuh, semakin mudah untuk menjatuhkan mereka. Li Boyan, apakah cintamu pada Xiao Xiao itu nyata atau palsu? Suatu hari, aku pasti akan mencari tahu. Tuan Li, bukankah Anda berjanji padaku, kalau aku menikahimu, lepaskan nenekku? Diam. Apa hakmu negosiasi denganku? Tuan Li, Bicara. beberapa hari terakhir ini, belum cukupkah kau menyiksaku? Apa kau pikir aku akan merasa kasihan padamu? Aku memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Aku bisa menahan semua ini. Tolong, lepaskan nenekku. Cukup. Berhentilah berakting di depanku. Aku memberitahumu. Semua janjiku padamu sudah kulakukan. Tetap di sini. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Bawa dia pergi untukku. Tuan muda, kamu tidak bisa membawanya pergi. Jika kau lakukan, aku gagal jelaskan pada Nyonya Li. Ketika kau menggunakan namaku untuk membawanya ke sini, kau sudah pikirkan bagaimana jelaskan padaku. Bawa dia pergi. Hubungi Susi besok pagi-pagi sekali. Ya, halo Nyonya, Tuan Muda Li, dia membawa wanita gila itu pergi. Idiot. Kalian tak mampu awasi wanita gila itu. Apa gunanya aku mempertahankan kalian? Aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nyonya Li, Jarang sekali Lili kembali ke negara ini. Kau tidak menghabiskan waktu dengannya malam ini. Malah, kau datang ke sini untuk menanyaiku. kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi aku peringatkan MO, jangan gunakan namaku. Lancang. Itu karena aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kau menjadi begitu tidak sopan. Itu hanya nenek seorang pembunuh. Kenapa kau begitu gugup? Jangan lupa, Susi adalah pembunuh yang membunuh istrimu. Justru karena itu, kau bahkan tidak berhak untuk bertindak. Jangan bilang, kau belum jatuh cinta pada pembunuh itu, kan? Bagaimana mungkin? Itu bagus. Pilih waktu. Dan adakan pernikahan dengan Lily. Kau tidak muda lagi. Maaf, The film was aku hanya menganggap translated Lily sebagai and adik. narrated Untuk by menikah, M Media. aku sudah punya pilihan lain. Apa? Kamu. Tidak. Xiaoxiku. Nenek. Nenek, ini aku. Ini aku, Xiaozi. Aku kembali. Nenek, Orang jahat. Orang jahat. Di mana Xiaoxiku?
Apakah Anda keluarga Pasin? Aku, Pasin perlu membayar 300.000 biaya medis. 300.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kau memberiku waktu? Tidak ada uang. Jika tidak punya uang, bawa dia dan pergi. Rumah sakit untuk obati dan selamatkan orang. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan mencari cara. Bukankah kamu yang dari 5 tahun lalu? Pembunuh di TV? Benar-benar kamu. Apa yang terjadi denganmu beberapa tahun lalu, menyebabkan kegemparan di kota? Kau masih berani ribut di rumah sakitku. Kamu dan orang tua ini, pergilah bersama-sama. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Membayar perawatan. Itu hanya hak dan kewajiban. Tidak ada uang. Kalau begitu keluar dari rumah sakit ini. Biaya medis, kan? Berapa? Aku akan membayarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Tidak. Aku dengar kau menemukan nenek. Jadi aku bergegas ke sini. Ini masalah pribadiku. Kau tidak perlu repot-repot. Kau harus pergi. Biarkan aku membayar biaya medisnya. Kau tidak ingin mereka mengusir nenek, kan? Tuan Qin. Jika kau menyentuh 300.000 ini, bagaimana dengan Nyonya Qian? Tuan Mudali. Kemarin kau masih di ranjang keluarga Li. Kau sudah temui keluarga Qin hari ini. Tuan Muda Qin, izinkan aku bertanya padamu. Apa kau tahu, dia wanita bersuami? Xiaozi, Li Boyan, apa yang kau lakukan pada nenekku? Mengapa dia menjadi seperti ini? Aku menyelamatkan nenekmu, dan begini caramu membalasku. Aku menikahimu. Kau bantu aku selamatkan nenek. Itu awalnya kerjasama saling untung. Di mana letak balas budinya? Kau terlalu serakah. Ikut denganku. biaya medis. Apa kau tahu siapa yang kau usir hari ini? Aku memberitahumu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada rumah sakit yang akan menerimamu lagi. Singkatnya, 300.000. Rencanamu bayar kembali bagaimana? Aku bisa keluar dan mencari uang. Dengan gajimu yang sedikit itu, aku tak sabar cuma untuk 300.000. Aku juga bisa bekerja untukmu. Kerja. Bagaimana? Bekerja dengan tubuhmu ini. Aku menganggapnya kotor. Kau, Tapi ada yang tidak menganggap itu kotor. Pergi dan hibur mereka malam ini. Keluar dari mobil. apa maksudmu? Maaf. Apa kamu buta? Lihat ke atas. Baiklah, saudara-saudara, gadis ini terlihat bagus. Kak Li, ini hanya seorang gadis muda. Jangan mempersulit dia. Itu bukan urusanmu. Duduklah, kembali. Apa aku menyuruhmu pergi? Adik kecil, jika kamu menemaniku dengan baik hari ini, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu tidak menemaniku dengan baik, kita belum selesai. Ayo. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kebetulan sekali, Manajer Lee. Musing Yu, ketua grupmu. Semoga aku tidak mengganggumu. Bukankah ini manajermu? Lama tidak bertemu. Gadis ini punya cukup keberanian. Aku mengusulkan kita mengubah permainan. Kamu minum anggur ini. Berapapun yang kamu minum, aku akan beli. Tuan mudamu, ini gadis baru yang baru saja The tiba. film was Saya khawatir translated itu tidak and baik diminum. narrated by Baiklah, M Media. aku akan meminumnya. Tuan muda, Bicara. KKH menelepon. Musingyu mengincar Suzy. Musing Yu.
Mengapa dia pergi ke tempat seperti itu? Pergi. Tuan mudamu. Aku sudah minum begitu banyak. Kau harus menepati janjimu. Lanjutkan. Tunggu. Adik kecil. Aku tahu cara lebih mudah cari uang daripada minum. Apa? Asalkan kamu patuh tinggal bersamaku semalam, aku akan membayar sisa uangnya untuk anggur itu padamu. Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Kau menjual anggur, itu menjual. Menjual diri tetap jual, jangan munafik. Manajermu. Apa maksudmu dengan ini? Orang yang kusukai. Bukan giliranmu, kau kotor untuk menyantun. Keluar, kalian semua. Singkirkan tangan kotormu darinya. Apa kau membicarakan dia? Sejak kapan? Tuan mudamu suka pegang istri orang. Istri terhormat ketua grup Lee. Minum di sini untuk menghasilkan uang. Manajer Lee. Ada apa? Apa kau juga sangat kekurangan uang? Kau tidak perlu ikut campur urusanku. Melihat ekspresimu barusan, Suzy lebih dari sekadar pembuluh jantung. Li Boyan, apa yang kau lakukan? Apa kau sebegitu putus asanya? Kau bahkan akan mengambil sampah semacam itu. Bukankah kau bilang, aku harus melayani mereka dengan baik? Aku bertanya padamu, apa kau sebegitu tidak tahan kesepian? Bukankah Tuan Muda Li bilang, kau menganggapku kotor? Ya, aku memang menganggapmu kotor. Selama kita belum bercerai 1 hari pun, kau tidak akan berpikir untuk pergi 1 hari pun, kecuali aku mati. Bangun. Berhentilah berpura-pura. Bangun. Bangun. Seseorang. Angin dingin telah masuk ke tubuhnya. Demam tinggi tidak akan mereda. Keracunan alkohol. Ditambah identitas ini. Li Boyan, kau bokar. Kau ingin membunuh seseorang. Jangan kirim mereka ke sini padaku. Gao Muyan, Direktur Rumah Sakit Swasta. Bagaimana jantung Xiao Xiao? Kau masih ingat jantung Su Xiao Xiao? Itu ada di dalam tubuhnya. Li Boyan, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu bermain api. Menurutku itu pada dasarnya tidak cukup. Aku tahu kau membencinya. Di penjara, kau cari berapa orang buat menyiksa dia. Aku juga sudah mendengarnya. Tapi dia sudah disiksa seperti ini. Apa itu belum cukup? Selain itu, bukti sebelumnya sangat tidak cukup. Aku bertanya padamu. Hanya sidik jarinya yang ada di belati itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Lupakan saja. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku baru saja memeriksa tubuhnya. Kesehatannya luar biasa lemah. Mungkin dari sebelumnya. Penyakit kronis yang diderita di penjara. Jika kau menyiksanya seperti ini lagi. Jantung Xiao Xiao. Li Boyan. Dia menginap di sini semalaman. Mengapa? Kau sudah bangun. The film was translated and narrated by M Media. Song Kim. Ganti baju. Apa yang harus dilakukan? Bersiaplah. Bangun dan pergi bekerja. Li Boyan. Siapa lagi yang kau ingin aku temani? Jika kau tidak pergi bekerja, bagaimana kau mau bayar aku nanti? Mulai besok, lapor ke perusahaan.
Tuan muda, kau instruksi khusus kakak Hei sebelumnya. Katamu dia hanya jual minuman, tak melayani tamu. Apa kau tidak akan memberitahunya tentang ini? Apa kau pikir aku perlu menjelaskan? Tadi malam. Terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa. Aku langsung pergi begitu menerima pesan teksmu. Jangan salahkan mereka. Itu diperintahkan dari atas. Mereka tidak akan mempermudahmu. Makan. Nenek. Saat aku keluar, Kunjungan penjara 1411. siapa kau? Siapa aku tidak penting, tapi kita punya musuh bersama. Sebenarnya, jika kau butuh uang, kau bisa langsung memberitahuku. Bagaimanapun, kita adalah mitra. Tidak perlu. Sudah disepakati saat kita pertama kali bermitra. Aku akan menemukan pembunuhnya. Kau akan menjatuhkan Gopley. Saling membantu. Biaya pengobatan nenek adalah urusanku sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Benar. Aku akan bekerja di grup Lee besok. Taktik melukai diri sendiri ini benar-benar berhasil. Selamat bekerja sama. Lee Boyan. Orang macam apa dia sebenarnya? Halo, Tuan Lee. Halo, Tuan Lee. Siapa wanita itu? Dia benar datang ke perusahaan bareng Presiden Lee. Apa mereka tidak tahu? Nona Su juga datang hari ini. Tepat sekali, dia seharusnya bercermin baik-baik. Begitu penampilannya, tak sebanding dengan Nona Su. Nona Su adalah Nyonya Lee, istri presiden yang ditunjuk. Berhenti bicara, Nona Su ada di sini. Halo Nona Su, di mana Presiden Lee? Dia masuk ke kantor. Kakak Boyan. Sozi. Lily, mengapa kau di sini? Bukankah Bibi sudah memberitahumu? Dia suruh aku datang dan kenal bisnis perusahaan untuk menjabat sebagai manajer. Kakak Boyan, aku baru saja datang ke perusahaan dan belum sempat mempekerjakan asisten. Bagaimana kalau kau biarkan dia menjadi asistenku? Terserah. Sozi, kita bertemu lagi. Presiden Su. Tunggu. Xiaozi, akhir-akhir ini, kau cukup sering bersama kakak Boyan. Lily, demi nenek, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena kau punya hubungan baik dengan Bibi Lee. Kenapa kau tak suruh dia memohon ke Lee Boyan agar melepaskanku? Kau sudah menjadi istri ketua grup Lee. Mengapa kau bertanya padaku? Dia selalu memperlakukanku sebagai musuh, menikahiku, hanya untuk membalas dendam padaku, dan mempermalukanku. Xiaozi, ini juga salahku, karena tak bisa membantumu cari nenek. Bagaimana kalau begini? Pergi siapkan 2 cangkir teh, dan bawakan ke kantor nanti. Suasana kalian berdua. Apakah aku masuk ke dalam gudang es? Berhenti bicara omong kosong. Di mana Xiaozi? Presiden Qin, apakah ini sikapmu terhadap bisnis? Presiden Su, teh yang kau inginkan. Xiaozi, mengapa kau di sini? Kakak Boyan, jika kita bisa menyelesaikan kolaborasi ini untuk kedua perusahaan kita, itu akan bermanfaat tanpa kerugian. Presiden Qin dan Sekretaris Su sudah saling tahu. Bagaimana kalau, mulai sekarang, tanggung jawab ada pada Sekretaris Su, tugas terima dan serah berikutnya. Bagaimana menurutmu?
Presiden Qin, mulai sekarang, untuk urusan bisnis, aku jadi penghubungmu. Apakah kau baik-baik saja di sini? Apakah Li Boyan mengganggumu? Aku baik-baik saja di sini. Xiaozi, aku ingin membicarakan masa lalu kita. Jika kau akan membicarakan itu, maka tidak perlu. Aku akan menjatuhkanmu. Xiaozi, ada apa? Gula darah rendahmu kambuh lagi, kan? Makan ini. Kalau begitu aku tidak perlu kau menurunkanku. Kau harus istirahat yang baik. Kau ternyata masih ingat. Presiden Li, kau bilang keluar untuk urus bisnis dengan manajer Su. Tapi aku ingat perusahaan kita tidak punya bisnis toko gaun pengantin, kan? Aku baru saja teringat. Sepertinya kita belum foto pernikahan. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan aku. Ada apa? Sudah menikah begitu lama. Masih malu. Mui, menurutmu yang ini bagus? Kakak Mui, apakah ini terlihat bagus? Apa kau dengar itu? Kemarin, pria yang memberimu coklat. Hari ini, menemani wanita lain coba gaun pengantin. Apa kau mau menarik perhatian mereka ke sini? Berteriaklah. Teriakkan saja. Biarkan dia melihatmu dalam keadaan seperti ini, terjepit di bawahku. Mungkin dia akan putus tunangan dengannya. Berteriaklah. Teriakkan saja. Aku akan membuatmu berteriak. Membosankan. Xiaoye, dengarkan penjelasanku. Pernikahan ini diatur oleh ibuku. Kau tahu orang yang kucintai adalah kau. Tuan Qin, kau harus pergi mengejar tunanganmu. Orang yang kucintai adalah kau. Kau sudah lupa semua tentang kita waktu kecil. Saat kita masih kecil. Saat kita masih kecil. Saat Sulili membuliku. Saat dia mengusirku dari rumah. Kau selalu memberiku coklat. Kau bilang, rumahmu adalah rumahku. Tapi sekarang, bisakah kau masih membawaku pulang? Baiklah, Xiaozi, aku tahu kau saat ini The film marah was padaku. translated Tapi aku and berjanji padamu, narrated by beri M aku sedikit Media. waktu lagi. Aku pasti yakinkan ibuku setuju kita. Aku tidak akan setuju. Ibu, kenapa kau di sini? Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kau meninggalkan Nana begitu saja. Sunana, tunangan Qin Wei. Dan terlibat lagi dengan pembunuh ini. Cepat dan kembali bersamaku. Ibu, Xiaozi bukan pembunuh. Lupa kalau dia pernah racuni ibu. Dan berapa hari ibu dirawat di rumah sakit. Pergi. Tunggu. Tuan Qin, kita sudah menikah. Mulai sekarang, hal-hal semacam tindakan yang menyebabkan kesalahpahaman, kurangi melakukannya. Ayo pergi. Kau sengaja melakukannya. Kau sengaja membawaku ke toko gaun pengantin. Sengaja membuatku melihat tunangan Qin Wei. Sengaja menyuruh Bibi Qian datang dan mempermalukan aku, kan? Ya, aku sengaja melakukannya. Apa kau ingin tahu? Apalagi yang sengaja kulakukan? Akulah yang menjadi mak komblang antara keluarga Sun dan keluarga Qin. Akulah sengaja membiarkan mereka datang ke toko ini. Akulah yang membuat grup Qin datang ke perusahaan untuk membahas proyek. Suzy, jika hatimu tidak goyah, bagaimana kau tak tahan pukulan fatal ini?
Kamu terlalu menakutkan. Kenapa? Berpakaian seperti ini. Kau berencana pergi kemana? Benar. Kemana aku bisa pergi sekarang? Keluarga Su sudah tiada. Keluarga King juga tidak akan membiarkan aku masuk. Nenek juga sakit parah di rumah sakit. Kemana aku bisa pergi? Ini kamu. Ini semua kamu. Kalau bukan, karena kamu. Hari ini, Qin Mei. Harusnya aku coba gaun pengantin. Nenek juga tidak akan mengalami kecelakaan. Ini kamu. Ini kamu. Biar ku beritahu. Balasan atas kematian Xiao Xiao. Aku berjanji padanya. Aku akan menyiksamu sampai kau berharap mati. Ini hanyalah permulaan. Aku sudah bilang bukan aku yang membunuhnya. Kakak Xiao Xiao tidak dibunuh olehku. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah jantungnya mengalami penolakan? Sekarang kau mulai gugup. Jangan khawatir. Jantungnya ini ditransplantasikan 5 tahun lalu. Itu sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuhnya. Jadi, sangat tidak mungkin akan ada penolakan terjadi. Lalu ada apa dengannya? Dia mungkin terstimulasi hari ini, membuat tubuhnya tidak enak badan. Istirahat beberapa hari lagi, dia akan sembuh. Aku mengingatkanmu terakhir kali. Jangan membuat masalah lagi. Jika kau menyesal nanti, itu akan terlambat. Aku pergi sekarang. Nenek. Nenek. Nenek, aku sangat lelah. Suzy. Mungkinkah itu benar-benar bukan kau? Halo, Song Qing. Kumpulkan detail kasus Xiao Xiao 5 tahun lalu, saat dia terbunuh. Jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Nenek. Pagi-pagi begini. Ada apa kau gila-gilaan? Kamu. Bagaimana bisa kamu telanjang, berbaring di sampingku? Tanganku. Hai, kau harus mengerti dengan jelas. Tadi malam, kau yang bersikeras menahanku di sini. Lagi pula, kita sekarang sudah menikah secara hukum, tidur bersama. Bukankah itu wajar? Li Boyan. Bersiaplah dan ayo makan. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda, insiden pabrik terakhir. Semua bukti menunjuk pada Norasu. Lily, bagaimana ini bisa terjadi? Lily, seperti kakaknya. Keduanya adalah orang yang sederhana. Apa kau yakin tidak salah menyelidiki? Mungkin tidak. Hasil penyelidikan 3 bulan kami. Berkas penyelidikan 5 tahun lalu ini. Melihat ini, sepertinya kematian Nona Xiao Xiao juga memiliki banyak pertanyaan. Dokter menemukan di tubuh Nona Xiao Xiao sejumlah pil tidur. Pada saat yang sama, juga ditemukan di tubuh Nona Suzy. Menurut waktu kematian Nona Xiao Xiao. Maksudmu saat Xiao Xiao meninggal, Suzy belum sadar. Suzy, mungkinkah aku benar-benar salah paham padamu? Norasu, pemeriksaan menunjukkan kau sudah hamil 3 bulan. Nenek. Kamu bilang, haruskah aku melepaskan balas dendam? Bersamamu. Kita akan ke tempat yang jauh. Baiklah. Tapi, pembunuh sebenarnya kakak Xiao Xiao tidak akan pernah ditemukan. Karena mereka percaya, pembunuhnya adalah aku. Tapi nenek, aku benar-benar sangat lelah.
Jangan menangis. Jangan menangis. Tanda tangani saja, mulai hari ini. Tinggalkan grup Li. Kakak Boyen, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang salah kulakukan? Sulili, kau adalah adik Xiao Xiao. Jadi aku juga menganggapmu sebagai adik. Tapi apa yang kamu lakukan di pabrik sudah keterlaluan. Kakak Boyen, kau tahu bahwa aku menyukaimu sejak kecil. Aku tak mau jadi kakakmu atau yang lain. Aku ingin menjadi. Cukup. Jika bukan karena kamu adalah adik Xiao Xiao. Masalah kamu mempermalukan Nyonya Li, aku tidak akan memperpanjangnya. Tapi jangan menantang batas kesabaranku. Jangan lupa. Siapa bilang hanya ada satu Nyonya Li? Li Boyen, kenapa kau perlakukan kakakku seperti ini? Baiklah, aku akan berkemas dan segera pergi, kakak ipar. Sozi, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu kembali. Apa? Jika kamu tidak merayu pria sehari saja, kamu merasa tidak nyaman, kan? Ada apa denganmu? Lepaskan aku cepat. Lepaskan aku. Berhenti berjuang. Kamu hanyalah wadah untuk jantung Xiao Xiao. Hak apa yang kamu miliki untuk melawanku? Apa? Tuan Muda Li, apakah kamu tergoda olehku, wadah ini? Pergi sana. Sayang. Sepertinya ibu tidak bisa tinggal di sini lagi. Didi, The film si was Jalang Susi itu, translated aku and tidak tahu apa yang narrated dia by bisikan. M-Media. Di telinga kakak Boyan. Kakak Boyan sebenarnya ingin mengusirku dari perusahaan. Lily, kau telah dizalimi. Sozi, sepertinya aku meremehkan wanita itu. Bibi, kau harus membelaku. Jangan khawatir, yang kuakui, sebagai menantuku, hanyalah kau. Tidak mungkin bagiku membiarkan pembunuh itu masuk rumah. Buen, permainan anak nakal ini juga harus berakhir. Bagaimana kalau kita mencari nenek gila Suzy? Pukul ular di titik lemahnya. Selama kau memahami kelemahan musuh, kau bisa memberikan pukulan mematikan. Bertemu denganmu saja sulit. Bagaimana kabarmu? Terakhir kali di pabrik. Kau baik-baik saja. Tidak mati. Kekhawatiran tuan mudamu mungkin agak terlambat. Kenapa itu terdengar begitu masam bagiku? Singkat cerita, saya datang hari ini untuk mengakhiri kerja sama kita. Kenapa? Karena tuan mudamu diam-diam bekerja sama dengan orang lain dan hampir membunuh saya. Karena kau sudah tahu. Sebenarnya, aku ingin menyelesaikannya lebih cepat. Cukup. Lagi pula, Li Boyan bukan pembunuhnya. Jika saya terus berada di sisinya, saya juga tidak akan bisa menemukan apapun. Sekarang nenek juga sudah diselamatkan. Saya lelah, ingin meninggalkan kota ini bersama nenek dan menjalani hidup sederhana. Mulai sekarang, saya khawatir saya tak mampu membantu tuan mudamu. Kau pikir kau bisa mengakhirinya begitu saja? Kau pikir semudah itu? Lalu apa tuntutan tuan mudamu? Menikahlah denganku. Apa? Tuan muda, baru-baru ini, aku, saat mencari catatan Nyonya Muda, menemukan bahwa Deal dan Mu Xingyu ini mengobrol akrab. Selain itu, dia kirim kamu Shengyo tanpa teratur informasi tentang grup Li kita. Untuk berjaga-jaga, aku juga mencari kamarmu dan menemukan sebotol pil tidur Ine di kamar. Suzy, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku hampir mempercayaimu. Tuan muda, mungkinkah ada kesalahpahaman? Kau ingin meninggalkan Li Boyan. Itu tidak sesederhana yang kau kira. Cuma keluargamu yang setara dengan keluarga Li. Pikirkan baik-baik dan telepon aku. Kemana kamu pergi? Belanja. Katakan padaku. Apakah kamu berkencan dengan Mu Shengyu? Ya, saya memang bertemu dengan Mu Shengyu. Dasar jalan. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mati-matian merencanakan masuk keluarga Li. Hanya untuk memberikan Mu Shengyu. Informasikan.
Karena kamu sudah tahu. Kalau begitu mari kita bercerai. Begini, saya tak perlu urus moodmu. Tenang, saya tak akan membocorkan apapun. Kenapa dia pingsan lagi? Suzy, bangun. Song King, suruh Gaummu yang segera datang. Jantungnya baik-baik saja. Kenapa dia begitu mudah pingsan? Hai, apakah diagnosismu bisa diandalkan atau tidak? Hatinya memang baik-baik saja, tapi kau masih bersama wanita hamil, memainkan permainan yang begitu merangsang. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin salah. Baguslah, jantungnya baik-baik saja. Apa? Wanita hamil? Benar, berdasarkan waktunya, itu terakhir kali. Malam itu kau minta aku hilangkan efek afrodisiak. Kau bilang terakhir kali, larut malam. Kenapa kau masih mencariku? Apakah Li Boyan sudah kembali? Tuan muda belum kembali. Li Boyan, berapa lama kamu berencana mengurungku? The film was translated and Tidak, narrated tidak, by M tidak, Media. Xiaoziku. Nenek. Sozi. Nenekmu ada di tanganku sekarang. Bimili, jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menyetujui satu syarat dariku. Saya saat ini dikurung di rumah oleh putramu. Saya bahkan tidak bisa keluar dari kamar. Apa yang bisa saya lakukan? Masalah ini, kau pasti bisa melakukannya. Peringatan kematian Xiao Xiao dalam beberapa hari. Aku ingin kau, di depan Boyan, mengaku sendiri telah membunuh Xiao Xiao. Saya tidak membunuh siapapun. Kamu ingin mengambil air kotor dan menyiramkannya padaku. Ini Xiaoziku. Tidak, tidak, tidak. Baik, saya setuju dengan syaratmu. Kamu tidak boleh menyakiti nenekku. Kalau begitu tergantung pada penampilanmu. Halo. Sayang. Apa yang harus ibu lakukan? Kuku barunya sangat cantik. Aku akan melakukannya untuk bibi di lain hari juga. Menantuku yang baik. Kau masih sangat muda. Kenapa kau tinggalkan kami begitu saja? Kau membawa pembunuh ini ke sini untuk apa? Apa kematian Xiao Xiao belum cukup tragis bagimu? Ibu, Suzy masih hamil. Kematian Xiao Xiao belum diselidiki dengan jelas. Li Boyan, tak sangka kamu masih sedikit percaya padaku. Kakak Boyan, kakakku juga hamil sebelum meninggal, kan? Lily, hari ini adalah peringatan kematian kakakmu. Berhenti bicara. Bibi, jika saya menerima tuduhan ini hari ini dan menanggungnya, namaku takkan pernah bersih seumur hidup. Dan kamu, Xiao Xiao, Makam istriku tercinta Su Xiao Xiao. pembunuh sebenarnya yang membunuhmu, akan bisa bersembunyi selamanya. Apa yang harus saya lakukan? Nona Su, bagaimana? Di depan orang yang kau bunuh, apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan? Ada yang ingin saya katakan? Saya mengaku, saya membunuh Su Xiao Xiao. Suzy, apa yang kamu katakan? Saya bilang, saya membunuh Su Xiao Xiao. Saya menusuknya dengan pisau berkali-kali. Saya melihatnya mati tepat di depan saya. Apakah kamu puas sekarang? Katakan padaku. Ini tidak benar. Entah itu benar atau salah. Bukankah kamu sudah tahu di hatimu sejak lama? Kamu hanya tidak mau mempercayainya. Suzy, aku akan membunuhmu. Aku membencimu. Aku membenci seluruh keluargamu. Suzy. Suzy, Bibi, aku tak akan biarkan pembunuh ini melahirkan anak Boyan. Sayang, Kau sudah bangun sekarang. Dokter Gao, di mana anak saya? Kami mendeteksi komponen obat aborsi di tubuhmu. Bahkan jika buka, karena insiden pemakaman, anak itu tidak bisa diselamatkan. Jangan terlalu memikirkannya. Yang terpenting sekarang adalah istirahat yang baik.
Ibu memaksa saya mengaku membunuh. Anak itu mencampur obat ke makanan. Keluarga Li, kalian benar-benar punya cara yang bagus. Nyonya Li, janji padamu sudah kutepati. Kapan kamu akan melepaskan nenekku? Kau melakukannya dengan sangat baik hari ini. Selanjutnya, kau hanya perlu membawa surat cerai dengan Boyen kepadaku. Dan aku akan melepaskan nenekmu. Sertifikat di satu tangan, pelepasan di tangan lain. Baik. Kamu pegang janjimu. Menemukan dia, mengobrol akrab dengan Mu Xingyu ini. Saya menusuknya dengan pisau berkali-kali. Aku melihatnya membeli obat aborsi sudah lama. Suzy, kenapa setiap kali aku mempercayaimu? The film was Kamu sangat translated mengecewakanku. and narrated by M Media. Nyonya muda, Di mana Li Boyan? tuan muda. Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Tolong berikan ini padanya untuk saya. Nyonya muda, Kemana dia pergi? Nyonya muda, dia kembali. Pulang ke keluarga Li ambil barang. Pulanglah segera. Bagaimana dengan rapat dewan nanti? Batalkan saja. Apa maksudmu dengan ini? Perceraian, mengundurkan diri. Artinya persis seperti yang tertulis. Lepaskan. Kamu punya hak untuk memilih. Kamu penyebab saya kehilangan anak. Apalagi yang kamu ingin saya lakukan? Kamu yang tidak menginginkan anak itu. Kamu berutang anak padaku sekarang. Pergi. Kembalikan satu padaku. Bisakah kalian berdua, ibu dan anak, berhenti berakting? Saya benar-benar lelah. Kamu tidak mau bekerja. Tinggal saja di rumah. Aku menyetujui pengunduran dirimu. Bagaimana dengan surat cerai? Kamu sangat ingin menceraikanku. Tidak bisakah kamu membiarkan saya pergi saja? Xiao Xiao dibunuh olehmu. Sekarang bahkan anak itu sudah tiada. Cerai. Kecuali aku mati. Mu Xingyu, Suzy, aku sudah mendengar tentang masalahmu. Tuan mudamu, kamu datang cuma buat ledek aku, ya? Jangan dulu dipecat. Saran saya, pikirkan lagi baik-baik. Aku benar-benar bisa membantumu. Tidak perlu. Tuan mudamu. Jika saja aku tiba sedikit lebih awal waktu itu, orang di sisimu sekarang, apakah itu aku? Kakak Boyen, kamu tidak boleh minum lagi. Terus minum begini, kau bisa tumbang. di mana Suzy? Apakah dia sudah ditemukan? Sudah 3 bulan. Tidak ada kabar darinya. Suzy, sebenarnya kamu di mana? Suzy, Xiaoxi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dia melukaimu begitu dalam. Apakah kamu masih begitu terobsesi padanya? Tidak, tidak. Tidak bisakah kamu bangkit kembali? Bibi masih di unit perawatan intensif. Brooklyn hanya memiliki kamu sebagai pilarnya. Ya. Ibuku masih di rumah sakit. Apa yang kulakukan? Apa yang kulakukan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kakak Boyen. Kamu masih punya aku. Aku selalu ada di sini. Kakak. Bagaimana kalau kita menikah? Anggap saja ini. Berdoa untuk berkah bagi Bibi. Mungkin dengan acara bahagia di rumah, Bibi akan bangun. Kakak.
Kakak. Kamu akhirnya hanya milikku. Nona Su, ini adalah desain dari desainer kami Vivian, didesain secara pribadi. Dan kemudian, ada 288 berlian di korset gaun ini, benar-benar berkilau memukau padamu. Aku akan ambil, bayar tagihannya. Baiklah. Gaun pengantin yang indah sekali. Hanya saja sayang sekali. Kamu benar-benar tidak mati. Baik dan jahat pasti akan dibalas. Orang sejahat kamu masih hidup, bagaimana mungkin aku mati? Dasar jalang, kamu manusia atau hantu? Kamu tidak berani menantangku. Su Lily, apakah kau tahu apa kesalahanmu? Pertama, kau membunuh anakku. Kedua, kau membunuh nenekku. Sekarang kau telah menyakiti dua orang satu-satunya yang kupedulikan di dunia ini. Mulai sekarang, kau harus hidup dalam ketakutan, hidup dalam teror, setiap hari. Aku akan segera menikah dengan keluarga Lee dan menjadi pengantin kakak Boyen. Apa kamu pikir aku akan takut? Begitukah? Jika kakak Boyenmu tahu bahwa kau telah membunuh seseorang, apa kamu pikir dia akan percaya? Jangan khawatir. Berita ini seperti bom waktu yang berdetak. Dan aku memegang kendali jarak jauh ini di tanganku. Berita ini, saat kau paling bahagia. Tekan kendali jarak jauhnya. Suzy, aku akan membunuhmu. Tidak bisa menahan diri sekarang. Dibanding perlakuanmu padaku, itu tidak seberapa. Nona Su, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu biarkan siapa saja masuk? Maafkan aku, tapi sepertinya kartumu tidak berfungsi. Bagaimana mungkin? Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Mungkinkah demagnetisasi? Bahkan lebih tidak mungkin. Apakah ada yang salah dengan mesinmu? Toko macam apa ini? Aku akan membeli gaun pengantin ini. Lalu, apa kamu berencana untuk gesek kartunya? Tidak ada kata sandi. Aku akan berbicara dengan wanita ini. Beberapa kata lagi. Baiklah, benar. Di toko kami, jangan biarkan sembarang orang masuk. Terutama orang-orang seperti ini. Tak sanggup beli, tetap maksa coba. Kamu. Itu kamu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada kartuku? Ini. Tanya saja orang yang kasih kartu ini. Aku ada urusan, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Benar. Kau seharusnya masih melepas gaun pengantin ini dulu. Kalau tidak, aku akan mencari karyawan toko untuk melepasnya. Pergi sana. Tidak. Suzy sudah kembali sekarang. Jika Tuan Muda Boyen membatalkan pernikahan itu, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Suzy, jangan salahkan aku. Suzy, Tuan Muda. Suzy sudah ditemukan, benar. Bukan. Tuan Muda, kalau Anda tak kembali memimpin keadilan di perusahaan, Grup Lee benar-benar tidak akan terselamatkan. Baiklah. Tuan Muda, dalam 3 bulan Anda tidak berada di perusahaan. Pendapatan penjualan Grup Lee anjlok. Grupmu diam-diam mengakuisisi saham Grup Lee. Langsung saja ke intinya. Ada rapat merger dan akuisisi sore ini. Kudengar wakil presiden grupmu yang baru diangkat akan memimpin rapat secara pribadi. Jika Anda masih tidak mengambil alih, Grup Lee benar-benar akan tamat. Mau kemana, Tuan Muda? Kembali ke perusahaan. Apa yang dikatakan Direktur Lee ditandatangani. Bagaimana dengan Direktur An? Dia setuju, asal kamu tambahkan 2 poin. Setuju dengannya. Baiklah, lalu apa lagi yang kurang? Tanda tangan Direktur Lee masih belum ada. Direktur Lee. Mereka semua setuju tanda tangan. Suzy, kamu lenyap 3 bulan penuh.
Aku kira kamu sudah mati. Apa? Apakah aku tidak mati? Mengganggu Tuan Muda Li? Insiden kebocoran limbah pabrik. Kamu tidak punya efek samping, kan? Bukankah Tuan Muda Li baru saja melihatnya dengan jelas? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Tuan Muda Li. Apakah kamu harus menjawabku di setiap kalimat? Ada apa? Tunanganku bikin Tuan Muda Li marah ya. Tunangan. Baiklah, Suzy. Kamu mencoba segala cara untuk menceraikanku. Hanya untuk menikah dengannya. Urusan hati adalah permainan yang adil, bukan? Suzy. Monseigneur. Selama aku di sini 1 hari saja. Lupakan saja rencana merger kalian. Suzy. Suzy, Ada apa? jadi berhati lembut. Tidak. Lupa caranya memperlakukanmu sebelumnya. Saat kamu keguguran. Saat nenekmu meninggal, dia tidak ada. Lagi pula ini juga langkah terakhir untuk menjatuhkan Grup Li. Jangan berhati lembut. Aku tahu. Masih ada beberapa detail dalam kontrak yang perlu saya konfirmasi. Saya akan pergi dulu. Anggur merah. Kecantikan. Dan ini. The film Aroma was afrodisiak. translated and narrated by M Media. Kakak Boyen. Setelah perbuatan itu selesai, pernikahan ini tak bisa kau batalkan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Keluar. Kakak Boyen, kita akan menikah. Apa yang masih kamu malu-malu? Apa yang kamu bakar di ruangan ini? Hanya beberapa dupa untuk menciptakan suasana. Kakak Boyen, malam ini kita Bertindak liar. Li Boyen, apa maksudmu bersembunyi di dalam? Di matamu, apakah aku seburuk itu? Lily. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Dulu, sekarang, dan di masa depan. Kamu hanya akan menjadi adik. Kakak. Lalu mengapa kamu ingin menikahiku? Sulil, aku memberitahumu. Mari kita batalkan pertunangan kita. Batalkan. Mengapa? Apakah karena jalang Susi itu? Dian, kamu. Sejak kapan mulutmu jadi kotor begitu? Mulutku kotor. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku mendengar semuanya. Dia sekarang tunangan Mu Xingyu. Dia kembali kali ini hanya untuk menjatuhkan Grup Li. Jangan bicara lagi. Dia pasti bersekongkol dengan Mu Xingyu. Sejak awal, waktu itu dia cari segala cara dekati kamu, hanya untuk memberitahu kekasihnya. Itu saja. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Tapi dia membunuh adikku. Dia hanya jalang. Jalang. Kamu memukulku. Kamu memukulku demi dia. Maaf, Lily. Pertunangan kita. Mari kita batalkan saja. Li Boyen. Aku pasti akan membuatmu sepenuhnya menyerah pada Sozi. Nyonya muda, Tuan Li dan saya sudah bercerai, baik secara profesional maupun pribadi. Anda harus memanggil saya Wakil Presiden Su. Wakil Presiden Su, Ada apa? detail kasus merger dan akuisisi. Tuan Li masih belum terlalu puas. Ini sudah tim hukum saya. Revisi ke-7. Apa sebenarnya yang diinginkan Li Boyan? Tuan Li berkata, jika Anda ingin dia menandatangani, Anda harus pergi berbicara dengannya sendiri. Mencari masalah. Nyonya muda, tidak. Wakil Presiden Su, selama Anda pergi, Tuan Li mencarimu seperti orang gila. Aku benar-benar bisa melihat perhatiannya padanya. Peduli, dia takut aku akan mati. Dan tidak akan ada lagi yang bisa disiksa. Hari itu Anda pergi. Dia pingsan karena kehilangan banyak darah, luka sedalam itu. Begitu bangun, dia cari kamu seperti orang gila. Dia benar-benar peduli padamu. Aku akan mencarinya.
Suzy. Jangan berhati lembut. Akhirnya Wakil Presiden Su sempat menemuiku. Saya sudah merevisi detail kontrak 7 kali. Saya sudah berusaha keras memenuhi permintaan Anda. Kenapa Anda tidak mau menandatangani? Bagaimana jika aku tidak mau menandatangani? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ajukan permintaan. Baiklah. Apa? Saya bilang, Anda ajukan permintaan. Apa yang Anda inginkan agar mau menandatangani? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu berjanji padaku, membatalkan pertunangan dengan Mu Shengyu. Itu syaratku. Kau baik-baik saja. Kamu tidak berpikir. Lukaku belum sembuh setelah 3 bulan, kan? Kau membohongiku. Kamu setuju atau tidak? Karena Tuan Li menginginkannya seperti itu. Pergi bicara dengan tim hukum saya. The film was Selamat tinggal. translated and narrated by M Media. Apakah ini masih untuk membantumu Shengyu? Halo, Kakak Boyen, Bibi Li mengalami kecelakaan. Cepat kemari. apa? Aku akan segera ke sana. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi? Kakak Boyen, seseorang baru saja mencoba membunuh Bibi. Syukurlah aku sempat menghentikan mereka. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Suzy. Dia pasti sudah tahu bahwa Bibi Li sebenarnya tidak terluka. Untuk cegah masalah di masa depan, dia mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Kak Boyen, Suzy bahkan mencoba membunuh adikku untuk mendapatkan jantung yang cocok waktu itu. Sekarang, untuk mengambil alih perusahaan Li, dia ingin membunuh Bibi Li. Untungnya, aku mengetahuinya tepat waktu. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Nona Su sangat lihai mengalihkan kesalahan. Itu benar-benar cerdik. Dasar pembunuh, kau masih berani datang ke sini. Kak Boyen, cepat kurung dia di penjara. Seumur hidup, dia tak boleh keluar lagi. Suzy. Apakah tidak ada yang ingin kamu jelaskan padaku? Jelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Ketika aku ingin menjelaskan, kau mengirimku ke penjara selama 5 tahun. Aku ingin menangkap pembunuh asli dan buktikan aku tak bersalah. Akibatnya, anak itu tiada. Nenek juga tiada. Perasaan yang menyayat hati seperti ini. Membuktikan diri tidak bersalah. Sudah cukup aku lakukan. Hari ini. Aku mau cungkil mata penjahat itu dan lihat sendiri. Biarkan dia masuk ke perutku dan melihat sendiri. Suzy, kau gila. Tamparan ini, aku menamparnya untuk Xiao Xiao. Persaudaraan kalian bertahan 20 tahun. Tapi kau membunuhnya demi seorang pria. Tamparan ini, untuk nenek. Dia adalah darah dagingmu, selalu melindungimu. Tapi kau hanya peduli pada rahasiamu sendiri. Tamparan ini, untuk anakku. Dia tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Namun kau meracuninya. Dan tamparan ini, untuk diriku sendiri. Tahun-tahun terakhir ini, karena fitnahmu. Keluargaku hancur dan orang-orang meninggal. Kak Boyen, dia gila. Kak Boyen. Kenapa aku merasa? Apa yang dia katakan itu benar? Kak Boyen, bagaimana bisa kau percaya kata-kata orang gila? Dia bilang aku membunuh banyak orang. Mana buktinya? Mana saksinya? Aku adalah saksinya. Ibu, kamu sudah bangun. Cepat. Cepat bangun. Saat dia di pabrik, mengunci kami. Ingin melepaskan gas beracun untuk membunuh kami. Dia mengakui semua kejahatannya di depan kami. Aku benar-benar menyesal. Mempercayaimu selama bertahun-tahun. Kak Boyen, kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Keluar, Song King. Bawa dia ke kantor polisi untukku. Kak Boyen, tidak. Kak Boyen. Kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Kak Boyen. Song King, tolong jaga ibuku baik-baik untukku. Baiklah. Suzy. Suzy, tunggu sebentar. Suzy, aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Li Boyan, lepaskan aku. Apa kau pikir permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan segalanya di antara kita waktu itu? Ya, apa kamu tidak mau perusahaan itu? Baiklah, aku akan memberimu perusahaan itu. Semua saham itu milikmu. Tanda tangan hari ini. Li Boyan, apa kau pikir ini bisa menebus apa yang kau berutang padaku? Selama ini, kau bermimpi. Aku memberitahumu.
Aku akan rebut Brokoli dengan caraku. Apa yang kau berutang padaku, tidak akan pernah bisa kau bayar kembali. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu kembali, kamu bisa menyiksaku sesukamu. Suzy, kamu masih mencintaiku kan? Li Boyan, aku terlalu lelah. Aku tak pernah melihatmu dengan jelas. Kau tidak terduga, berubah-ubah suasana hati. Kau bisa mengirimku ke penjara sebelumnya, dan sekarang kau menyerahkan perusahaan. Aku tidak percaya padamu lagi. Jangan pernah bertemu The lagi. film was translated and narrated Suzy. by M Media. Aku akan membunuhmu. Kamu, bukankah kamu? Bilang aku tak bisa membayar utangku padamu. Kalau begitu sekarang, aku akan memberimu nyawaku. Li Boyan. Cepat panggil dokter, cepat. Li Boyan, bertahanlah. Suzy, aku mohon padamu, tolong biarkan aku keluar. Di sini. Sangat menakutkan di sini. Aku tidak membunuh siapapun, namun kau bisa menjebakku, dan aku menjalani 5 tahun di penjara. Kau adalah pembunuh sejati, yang melukai seseorang. Apa kau pikir kau bisa keluar sini? Tunggu saja membusuk di penjara. Suzy, aku peringatkan kau, biarkan aku keluar. Aku adalah istri ketua grup Li. Begitukah? Kalau begitu, biar ku beritahu. Li Boyan masih di rumah sakit, karena kau menusuknya. Dia tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyakiti Kak Boyan? Pasti kau. Kau pasti menjebakku. Suzy, tolong. Tolong biarkan aku keluar. Jika kau membiarkanku keluar, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa lagi yang kau miliki? Apakah kau tahu mengapa aku menjebakmu waktu itu? Karena aku menemukan bahwa Li Boyan telah mencintai orang yang salah sejak awal. Apa maksudmu? Orang yang selalu dicintai Li Boyan adalah Xu Xiaoxiao yang bernyanyi untuknya saat dia kecil. Xu Xiaoxiao belum pernah jumpa dia waktu kecil. Aku tahu saat itu bahwa dia mencintai orang yang salah. Jadi targetku selalu kau. Su Lili, kau akan terkurung di sini selamanya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku adalah istri ketua grup Li. Nenek. Anak. Kakak Xiaoxiao. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Aku kira kamu benar-benar tidak berperasaan. Dan tidak akan pernah datang. Bagaimana keadaannya? 9 dari 10. Dia tidak akan bangun. Kenapa kau begitu bodoh, Li Boyan? Siapa suruh kau menerima pisau demi aku? Aku belum cukup melihatmu. Bangunlah, aku mohon padamu. Bangunlah, jangan mati. Aku mohon padamu. Bangun. Meskipun bukan untukku. Demi perusahaan Li. Bangunlah, ya. Perusahaan Li tidak boleh jatuh. Benar. Jangan khawatir. Mohon tenang saja. Tuan mudamu, aku sungguh sangat berterima kasih padamu karena bantuanku di saat tersulit. Biar ku tanya. Bisakah kamu benar-benar tidak menikahiku? Kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak tahu. Kamu sudah jatuh cinta padanya.
Aku masih selangkah terlambat. Tuan mudamu, bisakah aku meminta kembali semua saham perusahaan Li yang kau pegang? Baiklah. Bagaimanapun, kasus perusahaan Li juga sedang ditangani olehmu. Bisakah aku tahu mengapa? Li Baoyan tidak ada di sini sekarang. Aku harus melindungi perusahaan Li untuknya. Aku sudah tahu sejak lama. Terima kasih, Tuan mudamu. The film Tunggu. was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar mencintaimu. Sudah tidak penting lagi. Ya, itu tidak penting lagi. Aku mengumumkan, krisis merger perusahaan Li telah berhasil diselesaikan. Kelak, aku takkan ada dalam wujud apapun mencampuri operasi internal perusahaan Li. Baguslah. Li Boyan, aku telah melindungi perusahaan Li untukmu. Kapan kau akan bisa bangun? Nyonya muda, Di mana Li Baoyan? nyonya muda, dengarkan saya. Katakan sesuatu. Nyonya muda, dengarkan saya. Nyonya muda, Di mana dia? Katakan sesuatu. Suzy, nyonya muda, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda. Tuan muda langsung mencarimu saat bangun. Anda tak beri saya kesempatan menjelaskan. menikah. Tidak akan menikah. Tidak apa-apa. Kapanpun kamu ingin menikah, kita akan menikah.